Cube Gaming Ear Safe, casing PC gaming dari Cube Gaming. Bagaimana bentuk dan kualitas casing ini? Mari kita unboxing dan review bersama-sama. Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Kita mulai dari box casing ini. Pada bagian depan dan belakang terdapat tulisan Ear Safe yang besar pada box. Di sampingnya terdapat informasi casing ini seperti model, warna, konfigurasi, berat casing tanpa box, berat casing dengan box, dan dimensi casing. Untuk konfigurasinya di sini terlihat beberapa checklist seperti full window, USB 3.0, RGB, dan fan. Itu saja informasi pada box case Ear Safe ini. Selanjutnya kita lanjut ke proses unboxing. On a new adventure. On a new adventure. On a new adventure. It's my time, watch me build another life. Find another space, explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Inilah bentuk dan desain casing Ear Safe dari Cube Gaming setelah proses unboxing. Untuk informasi, casing ini saya beli dengan harga Rp430.000. Dan untuk ukurannya, casing ini masuk ke ukuran micro ATX. Jadi, jika kalian ingin membeli casing ini, tetapi sebelumnya memakai motherboard berukuran ATX, maka kalian tidak bisa memasang motherboard itu di casing ini. Selanjutnya, kita lihat masing-masing bagian case ini. Dimulai dari bagian depan, case ini menggunakan desain mesh di mana seharusnya untuk airflow udara masuk tidak ada hambatan. Untuk bagian side panel kiri, case ini menggunakan kaca atau tempered glass dengan ketebalan 3,8 mm yang dikunci dengan 4 buah thumb screw pada masing-masing sudut tempered glass. Lalu untuk bagian belakang terdapat tempat untuk memasang satu buah fan berukuran 120 mm serta terdapat 4 buah expansion slot untuk memasang VGA. Untuk bagian side panel kanan, case ini menggunakan panel flat tanpa ada cekungan untuk kabel manajemen. Dan terakhir pada bagian atas atau top panel terdapat front I/O seperti tombol power, restart, USB, dan jack audio dengan desain memanjang ke belakang. Selain itu terdapat juga tempat untuk memasang maksimal 2 fan berukuran 120 mm dengan filter anti debu magnetik yang mudah dilepas untuk dibersihkan. Lalu kita lanjut dengan melepas semua panel pada case ini seperti side panel kanan, kiri, dan front panel. Bisa dilihat untuk front panel kita diberikan 3 buah fan RGB bawaan. Sayangnya, fan bawaannya memiliki RGB yang statis, alias warna LED-nya tidak bisa diganti-ganti. Lalu, fan ini juga menggunakan konektor Molex. Untuk review kali ini, selain memakai fan bawaan, saya juga memasang fan RGB yang biasanya saya pakai untuk mereview casing-casing sebelumnya. Selanjutnya, masih pada bagian front panel. Di sini bisa kita lihat untuk bagian belakang meshnya terdapat filter anti debu yang terbuat dari busa. Saya baru kali ini lihat filter debu yang dari busa seperti ini. Dan sayangnya filter debu ini tidak bisa kita lepas. Lalu kita ke bagian bawah case ini. Bisa dilihat kita diberikan filter anti debu untuk lubang udara power supply. Di sebelahnya terdapat lubang untuk memasang baut hard disk 3,5 inch atau SSD 2,5 inch. Selanjutnya, saya akan memasang harddisk pada case ini. Posisi harddisk yang akan saya pasang berada di atas power supply. Untuk memasangnya, kita diberikan karet yang harus dibaut ke harddisk terlebih dahulu. Setelah selesai memasang karet ke harddisk, baru kita bisa memasang harddisk pada case ini. Proses pemasangannya bisa dilihat cukup mudah. Kita cukup mensejajarkan karet pada lubang yang sudah tersedia pada casing. Lalu dorong ke dalam, maka harddisk akan terkunci pada case. Jangan lupa agar harddisk tidak mudah lepas, kalian bisa membaut harddisk seperti yang saya lakukan.
Inilah hasil dari pemasangan harddisk pada posisi di atas power supply. Untuk penempatan harddisk lainnya, proses pemasangannya sama seperti casing-casing lainnya. Pada bagian bawah kita bisa memasang harddisk ukuran 2,5 inch atau 3,5 inch. Dan di atasnya terdapat tempat untuk memasang 2 harddisk atau SSD berukuran 2,5 inch. Total harddisk yang bisa dipasang pada casing ini adalah 4 buah, di mana maksimal 2 harddisk berukuran 2,5 inch dan 3,5 inch, atau bisa juga dengan 3 harddisk 2,5 inch dan 1 harddisk 3,5 inch. Lanjut ke bagian belakang, untuk kabel manajemennya bisa saya bilang lumayan luas dan mudah untuk case ini. Lubang-lubang untuk jalur kabel manajemennya dari power supply ke motherboard juga tidak terhalang dari motherboard itu sendiri seperti casing sebelumnya. Mungkin akan sedikit susah jika PSU yang kalian gunakan belum modular dan ingin memakai 2 harddisk berukuran 3,5 inch, karena bisa dilihat tanpa menggunakan harddisk, pada bagian bawahnya sudah dipenuhi kabel power supply yang tidak terpakai. Selanjutnya kita ke proses perakitan. Di sini saya menggunakan 6 buah fan untuk sirkulasi udara, dan untuk motherboardnya saya menggunakan motherboard berukuran micro ATX, dan untuk CPU coolernya menggunakan CPU cooler model tower. Oke, itu saja part-part yang saya gunakan untuk review casing ini. Selanjutnya, kita langsung ke video saat casing ini dinyalakan dengan fan RGB yang sudah saya pasang sebelumnya. Get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure. Oh iya, kenapa saya mengganti fan bawaannya ke fan RGB milik saya sendiri? Karena fan bawaan RGB dari case ini sayangnya masih statik, alias kita tidak bisa mengganti pola atau warna RGB yang ada pada fan bawaan case ini. Berbeda dengan fan RGB yang bisa kita kontrol, di sini bisa dilihat saya bisa dengan bebas mengganti warna fan RGB sesuai dengan warna yang saya inginkan. Tidak lupa juga, di sini saya juga menampilkan fan RGB bawaan dari casing Cube Gaming Airsafe. Bisa dilihat fan bawaannya menggunakan LED RGB yang sayangnya RGB-nya statik, alias kita tidak bisa mengubah warna pada fan bawaan case ini. Itulah review saya untuk Cube Gaming Airsafe, di mana kekurangan dan kelebihan casing ini sudah saya jelaskan secara singkat. Untuk urusan casing ini worth dibeli atau tidak, saya serahkan kepada kalian untuk menilai masing-masing. Saya Bambang dari channel Bangkom, sampai jumpa di video review casing lainnya.